Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Dava Eka Putra dengan NIM 210512140032 dari program studi Sistem Informasi dari kelas 2021B dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan. Apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dalam koneksi komputer dapat berjalan dengan baik, yang dimana aturan ini harus dipatuhi oleh semua brand-brand jaringan yang ada di dunia. Lalu, standarisasi apa saja yang biasa digunakan? Standarisasi jaringan yang biasa digunakan ada dua, yaitu OSI model atau Open System Interconnection Model dan TCP/IP model atau Transmission Control Protocol Internet Protocol model. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai OSI model. OSI model atau Open System Interconnection Model adalah model konseptual yang menjadi acuan standarisasi mengenai koneksi komputer. OSI model ini diciptakan oleh ISO atau International Standardization Organization. Pada OSI model ini terdapat yang namanya OSI layer, yang dimana OSI layer ini terdiri dari 7 lapisan. Lapisan OSI layer dari bagian terbawah sampai ke bagian teratas yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir yaitu application layer. Pada setiap lapisan terdiri dari beberapa macam protokol yang berdiri sendiri tetapi saling mendukung antar lapisan. Lalu fungsi masing-masing layer pada OSI model. Yang pertama, untuk physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lalu, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch beroperasi. Lalu network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket data dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network yang berbeda dari pengirim paket data. Lalu transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut kepada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Lalu session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Selain itu, pada level ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Lalu presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Selain itu, pada level ini juga mengidentifikasi sintaks yang dipakai oleh suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Yang terakhir yaitu application layer berfungsi untuk menjadi antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Setelah membahas mengenai OSI model, sekarang kita akan membahas mengenai TCP/IP model. TCP/IP model adalah standar koneksi komputer yang terbuka yang merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP model ini diciptakan oleh US Department of Defense. TCP/IP model ini bisa dibilang adalah versi lebih ringkas dari OSI model, yang dimana pada OSI model terdiri dari 7 lapisan, sedangkan pada TCP/IP model hanya terdiri dari 4 lapisan. Lapisan TCP/IP model dari bagian terbawah sampai ke teratas yaitu network layer, internet layer, transport layer, dan application layer.
Lalu, fungsi masing-masing layer pada TCP/IP model. Network layer berfungsi untuk mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Lalu untuk internet layer, pada layer ini menjadi tempat dari protokol yang menjadi jantung dari TCP/IP, yaitu Internet Protokol. Internet Protokol bertanggung jawab dalam pengiriman paket dari alamat pengirim ke alamat yang dituju. Lalu untuk transport layer, pada layer ini terdiri dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan protokol UDP atau User Datagram Protocol. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Terakhir, application layer. Pada layer ini berfungsi untuk menjadi antarmuka dengan pengguna. Layer ini termasuk sebagai seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Setelah kita membahas mengenai pengertian OSI model dan juga TCP/IP model beserta fungsi dari tiap-tiap layernya, sekarang kita akan membahas mengenai protokol pada OSI model. Protokol pada OSI model pertama pada physical layer. Pada physical layer ini tidak ada protokol yang spesifik. Lalu protokol yang ada pada data link layer, yang pertama yaitu ada point-to-point protokol atau PPP, yang dimana protokol ini digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua yaitu Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Protokol ini digunakan untuk menyambung serial. Lalu protokol pada network layer, yang pertama yaitu Internet Protocol atau IP. Protokol ini digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Yang kedua yaitu Address Resolution Protocol atau ARP. Protokol ini digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang kedua yaitu Reverse Address Resolution Protocol atau RARP. Protokol ini digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat yaitu Internet Control Message Protocol atau ICMP. Protokol ini digunakan oleh sejumlah host untuk mengirimkan notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima yaitu Internet Group Message Protocol atau IGMP. Protokol ini digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Lalu, protokol yang ada pada transport layer, yang pertama yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan data. Yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data ke komputer lain tanpa menggunakan koneksi kabel atau connectionless. Lalu, protokol pada session layer, yang pertama yaitu NetBIOS. Protokol ini berfungsi untuk mengirimkan pesan tunggal secara serentak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua yaitu NetBIOS Extended User Interface. Protokol ini berfungsi seperti NetBIOS, hanya saja ada sedikit perkembangan, yaitu dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu AppleTalk Data Stream Protocol atau ADSP. Protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Yang keempat yaitu Session Protocol Data Unit atau SPDU. Protokol ini berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Lalu protokol yang ada pada presentation layer. Yang pertama yaitu Telnet. Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote masuk ke suatu host. Yang kedua yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol ini biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga yaitu Simple Network Management Protocol atau SNMP. Protokol ini digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Terakhir, protokol yang ada pada application layer. Yang pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui WWW atau World Wide Web.
HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Yang kedua yaitu File Transfer Protocol atau FTP. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga yaitu Network File System atau NFS. Protokol ini memungkinkan klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat yaitu Domain Name System atau DNS. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima yaitu Post Office Protocol Tree atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Protokol ini melayani pemberian alamat IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Sebelumnya, kita tahu bahwa pada transport layer, baik pada OSI model maupun pada TCP/IP model, terdapat protokol Transmission Control Protocol atau TCP dan juga terdapat protokol User Datagram Protocol atau UDP. Lalu, apa perbedaan antara TCP dan juga UDP? TCP, yaitu Connection Oriented. Lalu, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik. Lalu, jika paket diterima dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan ke pengirim. Lalu, jika paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, paket data akan dikirim ulang. Sedangkan untuk UDP adalah connectionless. Lalu, UDP tidak memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik. Lalu, dalam pengirimannya, yang diperiksa hanya jumlah untuk memastikan jika tidak ada data yang rusak. Lalu, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila ada paket yang hilang. Sekian penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.